Pagi ini, di sebuah rumah sangat sederhana, seseorang telah bersiap melakukan aktivitas. Padahal, matahari baru saja sedikit memberikan sinarnya. Langkah-langkah mulai tergerak cepat. Sosok seorang tua yang tengah berjalan ini adalah seorang lelaki yang sangat pekerja keras. Dan sejak lama terus berusaha dengan bekerja sebagai pencari dan penjual katel. Selain itu, menjadi buruh ternak juga terus dilakukan. Dulu pekerjaannya hanya sebagai buruh ternak, tapi karena tidak mencukupi, akhirnya mencari katel juga dilakukan. Sebuah tempat jauh dari keramaian ataupun lalu lalang kendaraan bermotor yang biasa memekakan telinga, dan hanya pohon-pohon dengan daun juga ranting berbenturan memecah kesunyian. Angin yang sedikit kencanglah terkadang lewat dan menggoda. Saat kita berada di antaranya, rasa sejuk datang dengan irama yang mereka hadirkan. Seorang tua tengah asik memulai pekerjaannya. Adalah Pak Nasir. Lelaki tua ini sehari-hari bekerja sebagai pendulang katel, juga buruh ternak. Bekerja keras sudah dilakukan sejak usianya masih muda. Bahkan sebelumnya pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai buruh. Kini saat tanah-tanah di sekitarnya dapat digunakan menjadi pupuk, Pak Nasir pun melakukan pekerjaannya sebagai pendulang katel atau tanah yang digunakan sebagai pupuk tanaman. Pak Nasir, kalau salah 86, ya mecok kayu barang, terus ngarit, ya ngambil anu ini, anu katel. Otot-otot sang pekerja keras terlihat menghiasi tangan Pak Nasir. Seiring serpihan-serpihan tanah yang terserak, keringat yang menetes dan terus membasahi wajah dan tubuh juga sudah tidak diperdulikan. Walaupun nafas tersengal seiring ayunan cangkul, karena hari ini tanah-tanah harus terus didulang. Bagi Pak Nasir, harapan-harapan adalah kekayaan besar yang selalu dibawa. Dengan itu, Pak Nasir dapat terus bekerja walaupun jarak tempuhnya cukup jauh. Pagi hingga sore dilaluinya bersama rumput dan tanah. Tidak banyak yang didapat, sementara alam yang tak bersahabat tidak menghancurkan harapan-harapan.
Dengan kesabaran dan ketekunan, perlahan-lahan tanah-tanah mulai terkumpul. Pekerjaan mendulang katel terus dilakukan Pak Nasir sebelum mencari rumput. Mendulang katel sangat membutuhkan kesabaran. Selain menguras tenaga, juga harus menghadapi tanah-tanah basah. Padahal biasanya baru dalam 1 minggu tanah-tanah tersebut bisa dijual dan hasilnya pun tidak banyak. Di sebuah sungai, anak-anak bermain dengan riangnya dan telah terbiasa dengan besarnya serta dalamnya sungai. Teriakan-teriakan mereka memberikan irama dan menemani saat Pak Nasir bekerja. Padahal keringat terus saja bercucuran membasahi wajah dan tubuh. Di sekitar sungai tidaklah sulit mencari katel karena tanah bekas pembuangan sampah yang terendap tak pernah habis. Demi kebutuhan hidup, Pak Nasir mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan, tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Nasir tidak memperdulikan lelah yang terus menggoda, juga usia yang semakin bertambah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat. Karena keadaan memaksa untuk bertahan, bekerja dan terus bekerja juga tersenyum di atas tanah katel. Iya, tiap hari pagi sampai nanti sukat rumput. Demi kebutuhan hidup, Pak Nasir terus bertahan. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tubuh tuanya seperti telah terbungkus dengan keadaan yang memaksanya untuk bertahan dengan kesabaran. Juga semangat yang tak pernah luntur oleh tetesan keringat atau nafas yang tersengal. Sesekali Pak Nasir terdiam, sesaat sekedar melepas lelah dan mengatur nafas tersengal. Mata tuanya hanya memandangi sungai serta anak-anak yang sedang bermain. Selanjutnya kembali bekerja, bergelut dengan tanah. Hingga hari menjelang, tanah-tanah mulai terkumpul. Peluh yang membasahi wajah hanya diusap saja. Kalau sudah begitu, hanya matahari dan sinarnya ketika mulai memuncak yang dapat mengingatkan Pak Nasir untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Hitungannya ya teng jagan ini sudah 10. Ya kalau 1 wika ya 30. Bukanlah pekerjaan yang biasa,
berlokasi di pesisir sungai yang pada saat hujan, air meluap dan sering menghanyutkan yang ada, termasuk tanah-tanah yang telah terkumpul. Hanya pada saat musim panas datang, tanah-tanah lebih sering didulang, walaupun bersamaan dengan panas sinar matahari. Tidak ada keinginan dari Pak Nasir untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pendulang katel dan buruh ternak. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian dan modal, juga usianya yang semakin tua. Dengan mendulang katel dan menjadi buruh ternak inilah Pak Nasir bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari. Pekerjaan lain yang dilakukan Pak Nasir setiap hari adalah mencari rumput untuk hewan ternak yang bukan miliknya. Cukup jauh jarak yang ditempuh, melalui jalan-jalan kecil, bahkan harus menyeberangi sungai dengan perahu rakit kecil. Tetapi semua dijalani dengan sabar, juga senang hati. Untuk sedikit harapan saja di usia tuanya, dan tak ada keinginan lain. Walau panas ataupun hujan, demi mengisi hari-hari tuanya bersama rumput di antara semak liar. Karena usia tua, selain tenaga, penglihatan dan pendengarannya pun mulai berkurang. Untuk berkomunikasi dengannya seringkali mengalami sedikit kesulitan. Tapi seringkali pula Pak Nasir lebih banyak menceritakan kisah masa lalunya. Masa di mana rumput lebih mudah didapat karena lahan-lahan belum menjadi perumahan. Ya, ini uangnya kadang-kadang 70, ya 50. Wah, tentu. Ya kalau rame ya sampai 70. Saat musim hujan datang, pekerjaannya menjadi lebih sedikit berat. Tanah-tanah basah di lokasi mencari rumput lebih sulit dipijak. Apalagi pohon-pohon liar juga tumbuh lebih cepat. Namun tak pernah ada keluhan keluar dari bibir tuanya. Yang ada hanya tangan yang terus menyentuh rumput di tanah-tanah basah dan berlumpur. Bukan rumput dengan pemandangan hijau di kebun yang selalu dirawat oleh pemiliknya, melainkan rumput liar yang didapat dari semak-semak dan di antara pohon berderet. Karena telah terbiasa, tak ada lagi rasa kekhawatiran akan hewan liar yang bisa mengganggu. Bahkan tanah basah dan terik sinar matahari terasa sangat dekat dengan Pak Nasir. Cukup. Sampai kurang kan Pak? Ya tidak sampai. Soalnya Bapak sendiri ya di rumah? Iya sendiri. Capek nggak sih Pak? Ya, Capek nggak? ya sudah. Apa? Nyangkul gitu? Ya capek ya ngasuh sendiri. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Nasir bekerja setiap hari.
Seringkali penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Bahkan ketika tak ada rumput atau tanah katel yang dibeli dalam 1 atau 2 hari, Pak Nasir hanya terdiam dengan harapan kecilnya. Hewan ternak yang dirawat seakan senang akan kehadiran Pak Nasir. Rumput liar dalam karung perlahan-lahan mulai habis. Esok hari, rumput liar kembali dicari. Sebuah kandang kecil yang telah dibuat di lahan yang bukan miliknya selalu dibersihkan. Padahal belum lagi selesai lelah setelah mencari rumput. Namun, peluh hanya menjadi penghias saat mengalir deras. Pak, terima kasih ya Pak. Tadi kita udah dikasih lihat pekerjaan Bapak sehari-hari. Sama-sama. Bapak tadi kerja nyangkul berat-berat gitu, siang-siang panas-panas. Apa namanya tadi Pak? Katel, Katel tanah untuk pupuk tanaman ya Pak ya. untuk pupuk kembang. Pupuk kembang. Itu setiap hari Bapak kerjanya Iya. gitu. Waduh. Cuman tadi memang hari ini masih belum ada pembelinya Pak. Jadi Belum kita ada. masih belum sempat untuk Iya, gimana Bapak ngangkut ke pickupnya. Capek nggak Pak kerja tadi? Tidak capek. Waduh, itu dari pekerjaan kerasnya Bapak ini yang biasa ya. biasa ya Pak. Biasa. Ada penghargaan nih Pak dari pemirsa Dhamma TV. Ini nanti diterima, semoga bermanfaat untuk Bapak. Iya. Ini juga ada tambahannya, mohon diterima. Oh, iya. Semoga nanti apa yang dilakukan Bapak, kerja kerasnya Bapak, walaupun umurnya udah sepuh gini ya, Iya. menjadi contoh untuk pemirsa supaya tetap terus bekerja dengan semangat. Iya. Ya Pak. Kalau gitu saya sama kru pamit dulu, Iya. pulang. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Saya Iya, pamit iya. Pak. Sama-sama. Monggo Pak. Ini adalah sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaannya sebagai pendulang katel dan buruh ternak. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecil, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahan. Sebuah kisah dari pesisir sungai dengan tanah suburnya. Kisah Pak Nasir.